Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal profesi jaksa, dan masih bersama dengan Bang Lanai. Nah, kita lanjutin lagi nih ya mengenai pembahasan mengenai tema kita hari ini. Ini kalau dari nama memang agak unik juga ya Bang ya. Bang Lanai Damkuba gitu ya. Ini ada artinya nggak? Artinya mungkin ada, tapi belum ditanyakan. Belum ditanyakan. Belum serinci itu berarti ya? Belum serinci itu. Oke deh. Nah, gimana nih Bang waktu cerita waktu proses seleksi kemarin? Proses seleksi kemarin sebenarnya kebetulan aku kan kemarin wisudanya itu tanggal 21 apa 22 September pada waktu itu, dan pengumumannya itu udah dibuka dari tanggal 16 September kalau nggak salah sampai dengan tanggal 9 Oktober apa sampai 10 Oktober gitu. Nah, jadi kemarin pada waktu ada pengumuman akan pembukaan kejaksaan, awalnya itu mempersiapkan berkas wisuda dulu karena berkas wisuda juga cukup banyak. Jadi setelah selesai pemberkasan wisuda, selesai kemudian wisuda, kemudian mempersiapkan berkas untuk tes kejaksaan karena memang di kejaksaan itu pemberkasannya itu sedikit lebih banyak daripada instansi lain yang juga membuka penerimaan CPNS. Banyak juga persyaratan-persyaratan yang akhirnya di administrasi saja mungkin sebagian orang itu sudah tereliminasi dengan sendirinya. Seperti ada persyaratan IPK minimal 3, kemudian ada persyaratan TOEFL dan juga persyaratan-persyaratan. Berapa TOEFL-nya tuh? TOEFL minimal 450. 450. Iya, 450. Nah, kemudian setelah seleksi administrasi, setelah beberapa saat kemudian diumumkan untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah total keseluruhan formasi yang ada di kejaksaan itu yang daftarnya sekitar 214.000. Banyak ya? Ya, lumayan banyak. Untuk instansi kejaksaan sendiri kalau nggak salah ada 13 ribuan lebih yang formasi jaksa maksudnya. Ada 13 ribuan lebih. Setelah administrasi lulus, lanjut ke proses seleksi kompetensi dasar. Kita tentukan titik lokasi untuk ujian tertulis, ujian komputer SKD menggunakan sistem CAT. Ada 3 materi yang diujikan seperti biasa. Ada tes wawasan kebangsaan, intelijensia umum, kemudian ada tes kepribadian. Jadi singkat cerita, setelah tes SKD ada namanya perankingan. Ya, jadi ada passing grade, ada perankingan. Nah, yang memenuhi passing grade akan ikut perankingan, tapi yang tidak memenuhi passing grade itu sudah pasti akan tereliminasi. Nah, perankingan itu 3 kali kuota formasi. Kebetulan di formasi aku sendiri ada 2000 formasi untuk calon jaksa. Jadi dikalikan 3 berarti ada 6.000 orang yang akan ikut ke tahap selanjutnya. Walaupun pada waktu itu nggak nyampe, ternyata kuotanya itu nggak nyampe 6.000 karena banyak yang gugur di proses SKD. Oh gitu. Iya. Baik. Ya udah SKD, baru SKD-nya di Bengkulu, kemudian ada SKB non CAT di Palembang. Ada wawancara psikotes, ada tes psikotes, ada tes praktik kerja, ada wawancara pimpinan, ada tes kesehatan. Ya itu kurang lebih kemarin selama 4 hari. Ada yang berturut-turut, ada yang nggak berturut. Kemudian proses terakhir baru SKB CAT tentang materi hukum secara keseluruhan. Jadi dari semester 1 sampai semester 8 itu diujikan semua. Pidana, perdata, tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, perlindungan masyarakat, semuanya diujikan di tes SKB itu. Jadi dirangkum semua. Dirangkum semuanya dalam 100 soal seleksi kompetensi bidang. Baru habis itu pengumuman kelulusan akhir. Baru akhirnya ya. Ya. Itu panjang banget ya rentetannya ya. Dan banyak banget nih kayaknya yang harus dipersiapkan. Apalagi kayak yang terakhir itu yang diujikan semua ya. Itu waktu tesnya di mana, di Bengkulu atau di Sumsel? Administrasi dia online. SKD di Bengkulu. SKB non CAT di Palembang. SKB CAT-nya di Bengkulu, balik lagi ke Bengkulu. Balik Bengkulu lagi. Nah, persiapannya nih apa? Berapa lama Abang mempersiapkan itu? Apa aja yang harus dipersiapkan nih? Kalau persiapan sendiri kemarin kebetulan nggak punya cukup waktu karena waktu itu
dulu awalnya tuh bayang-bayang tes seleksi kejaksaan itu udah dimulai bulan Agustus. Jadi udah kayaknya nggak bisa ikut. Karena aku wisudanya September, baru sidang pada waktu itu bulan Juli lah, bulan 7 lah. Ya bulan 7 baru selesai sidang. Jadi memang benar-benar belajar dari nol. Kenapa bilangnya dari nol? Karena memang tes ini pertama kali aku ngikut tes. Pertama kali ngikut tes. Dulunya nggak pernah ikut tes. Dulu kuliah nggak ikut tes karena jalur SNMPTN. Kemudian tes kedinasan, TNI, Polri, kemudian tes perkuliahan SBMPTN juga nggak pernah. Nggak pernah ya. Ngikut tes seleksi CPNS sebelumnya juga nggak pernah. Jadi memang benar-benar belajar dari nol. Jadi memang aku belajar tuh benar-benar dari pada waktu wisuda, selesai wisuda, seleksi administrasi, udah mulai belajar SKD. Jadi mungkin ya sekitar 1 bulan belajar. Itu 1 bulan abang setengah. sendiri atau private? Nggak, belajar sendiri. Belajar otodidak. Jadi memang kalau untuk ditiru sebenarnya jangan ditiru karena memang persiapan itu seharusnya matang. Tapi lolos loh. Ya alhamdulillah lolos karena memang belajarnya belajar keras. Benar. Jadi, disiplin ya bang iya, ya tetap jadi ya. selama persiapan tes itu memang makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Udah itu aja, nggak pernah keluar cuma untuk beli makan. Ya, Iya, sampai jadi begitu, sampai ya. jam 3 subuh ya, jam 3 subuh tidur, mungkin bangun jam 10 pagi, mandi, makan, lanjut lagi belajar sambil nonton. lagi. Ada yang baca, kalau pusing baca habis itu nonton. Kadang nonton di YouTube kan materi sampai ketiduran kadang. Oh ya benar. Itu masuk semua tapi bang. Alhamdulillah kalau semua kayaknya enggak, tapi Banyak berapa persen? banyak, Berapa persen? hampir 80% karena banyak melesetnya itu di ini apa namanya? Gimana tuh? Di tes intelijensia umum. Jadi selama ini kita nganggapnya yang bagian ada apa? Gambar-gambar, saya lupa materinya, intinya nebak-nebak gambar kayak gitu kan. Pola-pola gambar. Awalnya kan mudah jadi disepelekan, ternyata pas keluar di soal Tidak semudah itu ternyata. soalnya banyak, seharusnya bisa menjadi poin lebih untuk kita tapi nggak bisa dijawab. Oh gitu jadinya ya. Susah sekali. Susah sekali ya. Menghabiskan waktu. Nah, kalau misalnya bisa diulang nih waktu tes itu, Iya. apa yang mau abang benahi? Benahi pastinya di tes intelijensia umum karena Walaupun memang sekarang udah lulus ya, iya, maksudnya ya. mau benahi pasti di tes karena memang pada waktu itu nilai aku kan 390. Sebenarnya untuk formasi jaksa masuk dalam kategori aman. Oke. Karena yang lulus itu yang terkecil nilainya 313. Nah, jadi masuk dalam kategori aman. Aman banget. Tapi was-was karena takut kalah di perankingan. Ternyata memang nggak kalah di perankingan, tapi kalau misalnya di perankingan akhir tetap berpengaruh. Jadi yakin lulus di SKD, yakin pada waktu itu, tapi sedikit kecewa karena 390. Karena waktu TO kenapa kecewa? Karena waktu ikut TO online itu nilainya sampai 450. Wow. Iya. Jadi Jadi mikirnya nggak mungkin di bawah 400. nggak mungkin meleset gitu ya, Nggak sekitar expect itu ya. di bawah 400. Tapi alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillahnya lulus. Berkat kerja keras Berkat ya. kerja keras. Berkat kerja keras. Nah, Bang, kalau bisa milih nih, Abang sebenarnya mau penempatan di mana nanti? Kalau bisa milih ya. Kebetulan penempatan nggak bisa milih. Enggak angan-angannya aja iya. gitu loh. Nggak kepikiran sih mau ditempatkan di mana, belum kepikiran karena memang doktrinnya pada waktu itu ketika masuk di kejaksaan bahwa siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Takutnya nanti kalau sudah menentukan misalnya mau ditempatkan di Bengkulu atau mau ditempatkan di Pulau Jawa misalnya, tiba-tiba ditempatkan. Nah, akhirnya kalau kita terlalu berharap itu kemudian harapan tidak terpenuhi, nantinya kita kecewa jatuh dan akhirnya mempengaruhi kinerja kita. Jadi, iya benar sekali. Jadi dimanapun siap. Luar biasa sekali. Nah, Bang, sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutin lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.